Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Mutakin. Saya dari kelas PIC dengan NIM 1812194. Saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, itu adalah kelompok 10. Dengan materinya itu adalah pengembangan strategi komponen dalam kurikulum. Langsung masuk pembahasannya. Itu adalah yang pertama itu adalah pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam, yaitu adalah manhaj yang artinya jalan. Maksud jalan ini adalah jalan yang terang, jalan yang dilalui oleh para pendidik dan juga peserta didiknya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Gunanya apa? Mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan serta sikap dari peserta didiknya. Dalam hal ini kurikulum memiliki konsep tasawur atau konsepsi dalam kurikulumnya itu ada 4 konsepsinya, itu tujuan dan objektif yang ingin dicapai oleh pendidik. Kedua, pengetahuan dan informasi serta aktivitas dan pengalaman yang membentuk kurikulum itu. Ketiga, metode dan cara mengajar yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan atau mendorong murid belajar dan membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur atau menilai kurikulum serta hasil pembelajaran pendidikan yang dirancang dalam kurikulum, seperti ujian catur ulang. Gunanya untuk ujian catur ulang ini adalah untuk mengukur seberapa pesat atau seberapa yang kita dapati dalam menempuh selama 4 bulan itu. Untuk yang selanjutnya tuh ada macam-macam model strategi dalam pengembangan kurikulum. Ada 8 model kurikulum dalam buku Zainal Arifin, yaitu adalah yang pertama the administratif, yaitu adalah ini memiliki garis komando. Garis komando ini adalah berpusat, yaitu seperti misalnya Indonesia itu dalam pusatnya itu dalam pendidikan, itu pembuatan kurikulum diatur oleh Kemendiknas. Yang kedua, the grassroots model. The grassroots model adalah di mana inisiatif antara guru dan juga semua sivitas akademika sekolah itu bekerja sama. Ini menuntut antara guru dan yang lainnya itu bekerja sama dengan masyarakat yang ada di sekolah, seperti yang di luar ataupun yang di dalam, seperti orang tua, murid, dan masyarakat sekitar. Nah, ada yang di demonstrasi model. Di demonstrasi model ini adalah bentukannya lebih kecil daripada the class model. Dia lebih masyarakatnya adalah ada suatu kelas. Ada yang disebut Bucamp. Bucamp ini memiliki 5 langkah. Salah satunya adalah menetapkan area. Yang kedua, memilih dan mengikuti perkembangan kurikulum. Yang ketiganya menetapkan prosedur. Yang keempatnya implementasi. Yang kelimanya evaluasi. Untuk selanjutnya model strategi pengembangan kurikulumnya itu adalah Toba Inverted Model. Toba Inverted Model memiliki 5 langkah: menyusun unit kurikulum, uji coba untuk mengetahui kesahihan dalam kelayakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiganya menganalisis dan merevisi hasil uji dan mengkonsolidasi unit kurikulum. Yang keempatnya menyusun kegiatan teoritis. Yang kelima, menyusun kurikulum yang dikembangkan secara menyeluruh dan mengimplementasikannya. Model yang selanjutnya adalah Rogers Implementation Interpersonal Relations Model. Ini model yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi, yaitu Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulumnya itu memiliki 7 langkah, yaitu adalah memilih suatu sasaran administrator dalam sistem, mengikuti sertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif. Yang ketiga, mengikut sertakan kelas dalam pertemuan 5 hari dengan harapan menghasilkan 5 pertemuan 5 hari. Yang keempatnya, menyelenggarakan secara interpersonal atau antara administrator. Yang ketujuhnya yang selanjutnya adalah pertemuan vertikal.
bukan 7 tapi 5. Nah, yang ketujuh adalah yang selanjutnya, model selanjutnya itu adalah model the systematic action research model. Ini memiliki 3 faktor, yaitu adalah merasakan adanya suatu masalah dalam kelas atau seolah-olah yang perlu diteliti secara mendalam. Yang selanjutnya mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dan merencanakan yang selanjutnya merencanakan secara mendalam tentang bagaimana pemecahan masalah. Yang keempatnya menentukan keputusan-keputusan apa yang perlu diambil dengan sehubungan yang ada di masalah tersebut. Yang kelima, melaksanakan keputusan yang telah diambil. Yang keenamnya, mencari fakta secara meluas. Yang ketujuh, menilai tentang kekuatan dan kelemahan. Model selanjutnya itu adalah emerging technical model. Ini memiliki 3 variasi model emerging technical, yaitu yang pertama adalah model tingkah laku memulai kegiatan dengan jalan melatih kemampuan anak memulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum PAI. Ada prinsip pertama, pertautan yang sempurna dengan agama. Yang selanjutnya prinsip menyeluruh. Yang ketiga, prinsip yang relatif. Yang keempatnya, prinsip berkaitan dengan bakat dan minat. Yang kelima, pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual antara pelajar-pelajar dalam bakat-bakat dan minat, kemampuan-kemampuan, kebutuhan-kebutuhan, dan masalah-masalah, dan juga memelihara perbedaan-perbedaan. Prinsip perkembangan dan perubahan. Yang ketujuhnya, prinsip pertautan antara pelajaran. Pertautan itu artinya pergabungan antara pelajaran satu dengan pelajaran yang lain adalah meneliti atau merelasikannya. Yang selanjutnya ada model pengembangan kurikulum PAI 2013, yaitu yang pertama, model pembelajaran secara proses saintifik, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, menalar, mencoba, menganalisis, dan menyimpulkan dan serta mengomunikasikan. Yang kedua, model pembelajaran integritas berdiferensi, yaitu adalah pembelajaran pendekatan secara integratif, yaitu adalah pada hal-hal yang mana kecakapan hidup atau maupun konteks dunia nyata. Yang ketiganya, model pembelajaran multiliterasi. Multiliterasi itu adalah konsep dalam literasi berbahasa untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan bercakap, sikap disiplin serta ilmu. Kemampuan ini yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang keempat, model pembelajaran multisensori. Multisensori ini adalah berdasarkan pengertiannya itu, pembelajaran ini bahwa ada menggunakan secara 5 indera tersebut dalam pembelajarannya. Yang kelima, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini menekankan kerjasama siswa dalam berbasis ketergantungan positif dan pembagian tugas yang jelas. Sekiranya itu sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maka dengan ini saya bersyukur dan ikhlas, yakin usaha sampai.